mau masuk sebelum ngambil karcis itu terasakan bau kayak babi. Hai, kawan-kawanku juga yang datang yang itu, orang itu pada ngomong kayak, kok apa ini? Kayak berkeceran rasanya. Aku dulu bilang sama istriku, ya kayak ini lah bau babi. Kalau aku kan gak kawan sama babi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Asyamu ba'da Ramadan, asyamu Muharram. Sadaqallahu adzim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak BKM, Pak Muhajirin beserta seluruh perangkatnya, Bapak Kepala Lingkungan, Bapak tokoh masyarakat, Bapak Ibu tokoh agama, semua kita yang berkumpul pada malam hari ini, mohon maaf yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama, tapi kita berdoa bersama. Mudah-mudahan 1442 Hijriah ini kita jadi orang yang beruntung. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat yang banyak ini satu yang sangat kita rasakan, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menikmati hari pergantian tahun. Selamat jalan 1441 Hijriah, selamat datang 1442 Hijriah. Segenap langkah kita kedepankan yang baik-baik. Semoga iman kita, ilmu kita, akhlak kita, insya Allah ekonomi kita, kesehatan kita, bahkan Indonesia yang kita cintai ini 1442 mencapai kejayaannya mudah-mudahan. Selawat serta salam senantiasa telah kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini luar biasa. Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat-sahabat Nabi yang lain itu dia bisa beriman kepada Rasul, beriman kepada Nabi Muhammad, ya karena memang mereka melihat dan menyaksikan jadi bukti sejarah atas siapa yang diimaninya. Bagaimana ketabahan Nabi, bagaimana kesabaran Nabi, bagaimana Nabi di pemerintahan, bagaimana Nabi di keluarga. Mereka menyaksikan, makanya mereka beriman kepada Nabi, sahabat-sahabatnya. Tapi kita ini melihat Nabi tidak pernah. Kita hanya mendengarkan cerita tentang Nabi dari guru-guru kita, dari buku pelajaran yang kita baca, dari Al-Quran yang kita imani. Semangat luar biasa kita beriman kepadanya. Mudah-mudahan ini menjadi modal dasar bagi kita. Nanti kalau meraih surga, insya Allah kita bisa berjumpa dan berdialog dengan manusia yang agung itu. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan tahun baru Hijriah ini. Pertama, kenapa dengan Nabi Muhammad? Kenapa dia harus hijrah? Apa yang melatar belakangi Nabi? Kenapa dia harus hijrah? Dan yang kedua, siapa sebenarnya yang menetapkan tahun Hijriah itu? Nabi kah atau sahabat Nabi? Nah, yang ketiga, kita akan bicara amalan-amalan khusus di bulan Haram khususnya, dan 1 tahun ke depan
Allah kita jadi lebih baik. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Udah nggak usah kenalan lagi lah ya Pak Bu ya. Udah kenal dari dulu sampai sekarang tetap Ustaz Batak gitu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu awal dia berdakwah secara sembunyi. Awal berdakwah dia secara sembunyi-sembunyi. Setelah ada perintah Fattabi'atumar, lalu mulailah berdakwah secara terang-terangan. Dikumpulkannya lah keluarga-keluarga terdekatnya, dikumpulkanlah pimpinan-pimpinan sukunya. Di mana dikumpulkan? Di Mekah ada namanya Bukit Sofa. Buat Bapak Ibu yang pernah ke Tanah Suci, insya Allah langsung terbayanglah bagaimana. Sampai mana tadi ngomong? Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di Bukit Sofa. Nabi Muhammad berdiri tegak di bukit itu dan berkata, saudaraku, aku kumpulkan kamu di sini. Aku mau menyampaikan kepadamu. Apa kau percaya kepadaku? Kalau di balik Bukit Sofa ini ada bala tentara yang ingin menghancurkan kota Mekah ini dan Ka'bah itu, apa kau percaya kepadaku? Satu demi satu mereka berkata, Muhammad, kami percaya kepadamu karena kami kenal kau tidak pernah berbohong. Luar biasa, Nabi Muhammad kalau 63 tahun hidupnya dia tidak pernah berbohong. Kalau kita ngaji kemarin itu Pak Bu Adir Rahimahullah, Nabi Ibrahim lebih kurang 200 tahun hidupnya, dia pernah 3 kali bohong. Yang pertama untuk menyatakan salah itu bukan istrinya tapi saudara kandungnya. Kemudian ketika kampak diletakkan di patung yang paling besar, dan ketika orang-orang musyrik berhari raya jadi mengadakan panganan-panganan, dan Nabi Ibrahim berkata, aku sedang sakit. 200 tahun hidup 3 kali bohong. Awak satu hari 3 kali bohong. Satu hari 3 kali. Asal ditanya, udah sampai mana lo? OTW bu, OTW. Bentar lagi, mau sampai mana? Hati-hati sama yang suka bohong. Kalau ada orang yang suka kali sama bohong, satu cirinya yang melekat kepadanya, wajahnya nggak enak ditengok. Tak enak wajahnya. Semakin sering kita tengok dia, jantungan loh. Jadi kalau orang yang suka bohong itu tayang di TV, tak enak wajahnya. Dia suka bohong aja. Yang kedua, ucapannya itu tak meneduhkan hati. Wajahnya tak enak ditengok, ucapannya tak meneduhkan hati, perbuatannya tak enak untuk diperhatikan. Oh, nanti kalau pulang dari sini jangan ada yang berkata, kau tengok muka kau enak, kau mau enak, kau enak, kau tengok muka enak, nggak enak, kau berarti bohong lah. Kau dari bilang jadi Pak Bu Adir Rahimahullah, Nabi Muhammad melanjutkan sabdanya, ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya di balik kehidupan dunia ini ada siksa Allah yang amat sangat pedih yang akan Allah berikan bagi kamu yang tidak mau beriman kepada Allah. Langsung ada namanya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Mohon maaf Bapak Ibu, Abdul Uzza itu namanya, gelarnya itu Abu Lahab. Ulangi ya, namanya Abdul Uzza, gelarnya Abu Lahab. Memang dalam Al-Quran itu kadang Allah menyebutkan nama, kadang menyebutkan gelar. Tapi ada catatan dari Mutawalli Asy'arawi menyatakan bahwa kalau Al-Quran dia menyebutkan nama, itu kejadiannya tidak akan pernah terulang sampai kapanpun. Tapi kalau dia menyebutkan gelar, itu kejadian terus-menerus akan terulang. Contoh, mohon maaf Ibu Rahimahullah, dalam Al-Quran ada nggak kata-kata Maryam? Maryam itu nama atau gelar? Nama. Apa yang terjadi pada Maryam? Dia hamil, punya anak tanpa suami, karena Allah telah sebutkan namanya. Sampai kapanpun tidak akan ada lagi wanita yang bisa hamil tanpa terjadi proses pembuahan antara sperma dengan ovum. Dulu gak apa-apa nanya ya, Fir'aun nama atau gelar? Memang itu aja jawabannya, kalau nggak nama gelar.
Nama atau gelar? Namanya Miftah itu gelar, makanya ada Luis 1, 2, 3 gitu. Hadirin rahimallah. Apa yang terjadi pada Fir'aun? Dia tidak percaya akan adanya Tuhan, bahkan menganggap dirinya Tuhan. Karena Allah telah menyebutkan gelarnya, sampai kapanpun, sampai hari kiamat nanti bakal banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya kita lanjutkan lagi. Akhirnya Abdul Uzza itu berkata bahwa Tabbalaka ya Muhammad al-hadi jama'atana binasa, kau sepanjang hari Muhammad kau kumpulkan kami di sini hanya untuk mendengarkan ucapan yang begini. Kami ini orang penting, kami ini orang sibuk, jadi kami mau gunakan waktu ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Kalau mendengarkan cakapmu yang sebentar ada manfaatnya bagi kami. Tabbalaka ya Muhammad. Dari Muhammad yang turun ayat Tabbat yada abi lahabil. Setelah itu mohon maaf Abdul Uzza Abdul Lahab langsung pergi. Pak, saya mau nanya ini banyak pertanyaan saya. Mana kira-kira lebih bagus kalau aku nyampaikan tausiah pelajaran-pelajaran agama, ada orang yang tetap di sini tapi mendustakan. Bisa, aku ngomong tentang tausiah agama, ada satu orang repet aja bilang, "Alah banyak aja cerita gimana berjibak kanan, berjibak. Aku tahu istrinya udah anak dia pernah berjibak. Tak usah kau makan kanan ibu cakapnya." Tapi masih di situ. Nah, yang kedua, dia mendustakan. Setelah mendustakan langsung pergi. Asal mendustakan pergi. Bercakap aku, cerita tentang agama ini, lalu dia selalu berkata, banyak kali ceritamu, kutinggalkan kamu, banyak kali ceritamu, kutinggalkan kamu. Di antara dua yang tidak baik itu, mana kira-kira yang lebih bagus dari yang tidak baik? Nomor satu atau nomor dua? Ulangi sekali lagi, kenapa baik-baik? Kenapa begitu? Kan kau siap aku kan, bangun, khusus semangat kalian khususnya sampai jam 12 malam berasa. Ada satu selalu mendustakan apa yang kita, selalu mendustakan, selalu menandakan banyak cerita di orang Jawa ngomong kok yang cangkem gitu. Selalu tapi masih di sini dia. Asal ada pelajaran agama masih di situ dia. Ada satu orang asal ada pelajaran agama langsung banyak kali digital kamu. Ada dua orang yang gak bagus ini, kira-kira mana yang lebih bagus ketidakbagusannya? Itu aja jawabannya nomor 1, 2 kan? Gak pernah disepakat. Nah, yang baik, sepakat kita menyatakan yang nomor 1. Loh kenapa? Karena Allah Muhammad dia mendustakan, dia masih di sini. Panjang lebar cerita itu boleh jadi dia bisa dengar. 1000 kali tausiah itu boleh jadi satu terngiang di pikirannya. Tapi kalau yang kedua, macam mana mau dinasehati? Kalau dinasehati langsung pulang. Itulah sifat Abu Lahab, Abu Jahal. Kalau dinasehati langsung pergi buat kawalla. Dia langsung pergi. Jadi kita tengok ini. Sewaktu-waktu tausiah ini siapa duluan yang tinggi? Ngomong itu di gua belum ya. Jadi kalau belum siap lagi tausiah ini langsung pulang. Jangan lagi bilang Abu Jahal kawan berkata. Baik Bapak Adik rahimahullah, turun ayat Tabbat yada abi lahabin. Mohon maaf, sekitar 12 atau 13 tahun Nabi Muhammad di Mekah setelah jadi Rasul. Dia jadi Rasul kan umur 40 tahun. 12 atau 13 tahun, karena tetap ada yang menyatakan 12 tahun di Mekah, ada yang ngomong 13 tahun di Mekah. Oh maaf. Jadi hadir rahimahullah, dia punya pengikut tidak sampai 170. Yang paling populer pengikutnya 157 atau 156. Jadi Pak Bu hadir rahimahullah, apa kata Abu Lahab Abu Jahal? Ini Muhammad ini perkataannya. Bukan kita mau ngomong Muhammad saja, itu tidak sopan. Nah, ini Muhammad ini kalau dibiarkan gini terus, itu bisa saja orang-orang Mekah ini jadi pengikutnya.
Gak bisa ini kayak gini, harus diberhentikan dakwahnya ini. Bagaimana cara menghentikannya? Udah, tawarkan dia tentang keenakan kebaikan. Datang ke suruh Abu Lahab, Abu Jahal sampai kepada Nabi Muhammad dan berkata, ya Muhammad, kami menawarkan kepadamu kau akan diberikan kedudukan yang tinggi di kota Mekah ini dengan catatan tinggalkan ajaran agamamu. Tidak usah lagi kau dakwahkan tentang ajaran Islam, ajaran yang baru itu. Kalau kau mau meninggalkannya, maka posisi yang paling tinggi di Mekah ini kau yang memiliki. Apa kata Rasul? Aku tidak butuh itu. Datang lagi minggu depan, ya Muhammad, kalau memang kau tidak mau tentang kedudukan, kami tawarkan kepadamu tentang harta yang berlimpah. Jadi kaulah orang yang paling kaya tinggal di Mekah ini. Apa lagi kata Rasul? Aku tidak butuh itu. Berikutnya, ya Muhammad, kau cari wanita-wanita cantik yang ada di kota Mekah ini, nikahilah olehmu, berapapun itu jumlahnya. Apa kata Nabi Muhammad? Kau berikan pun matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, tidak akan pernah menyurutkanku untuk mendakwahkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pak, mohon maaf itu. Kan ini kan yang sering terjadi, Pak. Kalau Bapak fokus terhadap kebenaran, Bapak keluar terhadap kebenaran, dan ucapan Bapak itu berpengaruh sama penguasa, maka yang pertama kali dilakukan agar Bapak diam, Bapak diberikan kekuasaan. Ini terjadi di negeri antah berantah, Pak. Dulu ada orang yang kita tandai heboh betul mengkritisi penguasa. Ini penguasa ini keren, kasihkan jabatan sama dia. Kayak mana dia penguasa itu? Ini penguasa yang paling baik di mata manusia. Jangan sebut nama siapa. Ini yang dilakukan. Jadi ada rahimahullah orang yang sudah berkuar-kuar tentang kebenaran, dan kebenarannya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang akan disampaikan kepadanya, maka kebenaran tetap merupakan kebenaran, dan dia tidak akan bergeming sedikit pun walaupun harta. Kalau Ustaz yang menang karena dikasih jabatan, ini coba dikasih jabatan. Cita ini, itu yang terakhir terus. Satu, Pak Abu Hadir rahimahullah dan Nabi Muhammad nolak. Masuk yang kedua, kita mau tahu Muhammad itu masih berdakwah juga enggak dia kalau kita sakiti keluarganya. Udah sakiti keluarganya, siksa sahabat-sahabatnya. Kita mau lihat Nabi Muhammad masih bisa berdakwah enggak? Pak, mohon maaf, kalau Bapak teguh terhadap kebenaran dan berkoar atas kebenaran yang Bapak sampaikan, maka mohon maaf, yang diteror bukan Bapak, Pak. Yang diteror itu anak dan istri, bukan Bapak yang diteror. Karena orang Bapak tahu Bapak itu akan tetap teguh untuk menjalankan, tapi yang diteror anak itu. Dan Bapak kalau kerja di sebuah perusahaan, ngomonglah tentang kebenaran, maka siap-siap untuk dipindahkan. Maka kita nanti kalau mau dipindahkan akan berpikir, kayak mana anakku, kayak mana istriku, gagal, batal, selesai untuk ngomong tentang kebenaran. Jadi nanti rahimahullah ada namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia ngomong kepada Nabi karena banyak sahabat-sahabat yang disiksa. Dia berkata, ya Rasul, izinkan aku untuk hijrah bersama 73 sahabat-sahabatmu. Mau kemana Sa'ad? Aku mau hijrah ke Ethiopia, Habasah. Di situ ada raja namanya Najasyi, Kristen. Walaupun dia Kristen, tapi welcome sama dakwah Islam ini. Aku tidak tahan lagi melihat siksaan orang-orang kafir itu terhadap kita semuanya. Izinkan aku untuk bisa hijrah. Mohon maaf Bapak Ibu, hijrah yang pertama kali dilakukan kaum muslimin bukan Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi Sa'ad bin Abi Waqqas yang datang ke Habasah. Dibawa 73 pasukannya, Masya Allah, di Habasah tersebut bisa mendakwakan Islam dengan seluas-luasnya. Di situ banyak yang memeluk agama Islam. Dari Habasah tembus ke Cina Selatan untuk menyampaikan dakwahnya, dan Cina Selatan tembus ke Tapanuli Tengah, Barus. Jadi Islam yang pertama kali di Indonesia itu di Tapanuli Tengah, Barus. Jadi kan ada orang berkata, enggak, mana ada di Maros, yang ada itu di Wali Songo sana di Jawa. Pak, maaf, Wali Songo itu abad ke-14.
Sebelum itu udah ditemukan makam Halikus Saleh di Aceh abad ke-12. Sebelum itu udah ditemukan makam Syekh Burhanuddin di Kampar Riau abad ke-11. Ternyata makam Syekh Mahmud di Baros Pakan Tinggi yang dikenal itu abad ke-7. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kemarin presiden kita itu meletakkan batu pertama, mendandatangani prasasti meletakkan batu pertama peradaban Tugu Nol, peradaban Islam, tapi dibuat di situ Islam Nusantara. Harusnya kalau saya ditanya bukan Islam Nusantara, tapi Islam di Nusantara. Saya baru dari sana, dari Barus itu, ku cari-cari kenapa lagi Barus ini tak jadi wisata religi yang terkenal sebagaimana orang mengunjungi di makam-makam sunan-sunan dan sebagainya. Aku dapatkan satu jawaban. Kenapa? Kalau mau masuk sebelum ngambil karcis itu, rasakan bau kayak babi. Ini kawan-kawan itu kan yang datangnya itu, orang itu pada ngomong kayak, kok apa ini? Kayak berpeceran rasanya. Aku dulu bilang sama istriku, ya kayak ini lah bau babi. Kalau aku kan udah kawan sama babi. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak permasalahkan di situ lingkungannya agamanya Bapak, enggak permasalahkan itu. Tapi mudah-mudahan seharusnya saya sampaikan video juga, mudah-mudahan sampai ke Pemkab ya. Harusnya Muhammad buatlah perdanya. Kalau di daerah wisata nggak bolehlah pelihara. Bukankah kita pakai di tempat yang padat penduduk tidak boleh juga ternak-ternak yang bisa buat bau seperti itu. Ini tempat wisata, wisata religi. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku dapatlah kenapa lah babi itu haram. Babi itu haram. Dulu ada orang yang bilang babi itu haram, katanya karena enak kali makanya haram. Selaku orang yang pernah makan, tak betul itu. Tapi enak itu relasi. Sama ibu jengkol enak belum tentu saya enak. Ya kan? Iya, dia cepat kita ngomong. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang bilang katanya Aisyah pernah makan daging itu. Ditanya Nabi, mana daging itu Aisyah? Udah habis, padahal masih ada. Sejak itulah Nabi Muhammad mengharamkannya. Kita berkata, dari mana pula lah babi bisa hadir di situ? Itu babi itu nggak bisa hidup-hidup di panas-panas, nggak bisa. Ibu kalau nggak percaya datang besok ke sana. Coba perhatikan, mana tahu salah Ustaz itu ngomong. Ini babi itu kalau udah panas sekali harus dimandikan dia, disiram dia. Kalau nggak memblukur kan dia, makanya tempat tidurnya itu tak bagus, jorok. Jadi yang ketiga, ibu bapak adik rahimahullah, kalau aku jawab kenapa babi itu haram? Satu, tak ada lehernya. Jadi kayak mana musim itu? Makanya nanti mana tahu ibu jalan-jalan ke tempat daerah yang banyak binatang itu, gak usah takut. Kalau dikejar-kejar binatang itu jangan takut, tapi jangan pula ibu lari lurus. Iya, baru 3 langkah belok, baru 3 langkah belok. Babi itu gak akan pernah kejar lagi itu. Karena kalau balik belok itu binatang susah harus belok. Ibu semalam kita pernah bilang, ibu kalau manggil ayam kayak mana? Ayam panggil lurus itu. Manggil bebek pandai dia. Manggil babi udah kan. Ibu orang tua aku kayaknya agak susah lah aku nengok dia motong ayam disebeli. Rata-rata ayam itu matinya di tender kan? Kadang ada jari-jari sepeda yang kayak terkedu-terkedu itu Pak, yang berminyak dari belakang. Itu kan agak jari-jari macam. Kita mencocokkan kalau mengambil garam.
Itu kalau ayam. Nah, kalau biang, asu, anjing sedangkan benar ngomong. Itu nantinya digali lagi. Masukkan dalam bumi. Tangkapkan, masukkan ke dalam bumi, kasih makan, masukkan dalam bumi. Tergantung bapak pegang apa, pegang alu, pegang kayu, pegang besi, ada kan? Ustaz kok mirip lagi suara Ustaz sama dengan dulu. Kayak mana enggak tak mirip, kayak gitu aja dulu kerjaan lu. Kalau babi mencucurkan. Biasanya sebelum subuh ada besian dan panas tak cucurkan. Aku kalau suara orang itu apalah aku kayak mana. Dari aku hadirin Nabi Subhanahu wa ta'ala. Sa'ad bin Abi Waqqas, bukan berarti Islam di Indonesia dibawa sama Sa'ad bin Abi Waqqas, bukan. Sa'ad bin Abi Waqqas hijrah ke Ethiopia banyak masuk Islam, yang masuk Islam tembuskan dakwah ke Cina Selatan, dari Cina Selatan tembuskan ke Tapanuli Tengah Garut. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dilakukan oleh orang-orang Abu Jahal, Abu Lahab itu sehingga mereka itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu menyatakan kapan pertolongan Allah datang? Ada namanya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ketika masuk Islam itu kan disiksa luar biasa. Mohon maaf, ayahnya mati dibunuh. Dan Ammar melihat wajahnya dicelupkan di air yang panas, dadanya diberikan air yang panas, di dada bejalnya yang panas, sampai tidak ada yang bisa diucapkan kecuali ahad. Yang hadirkan ibunya namanya Sumayyah. Jadi Sumayyah itu adalah wanita pertama yang masuk Islam dalam golongan sahabat Nabi. Ketika memeluk agama Islam, apa yang disampaikan? Wahai Ammar, masih mau kau menyatakan Islam adalah agamamu, Muhammad itu adalah Rasulmu, ini perhatikan ibumu. Subhanallah, mohon maaf ibu, agak kasar kata-katanya. Itu Abu Jahal, bukan Abu Lahab ya, Abu Jahal. Namanya Ammar bin Hisham, gelarnya Abu Jahal. Nanti saya sampaikan kenapa dia digelari Abu Jahal. Dia ambil tumbak, ditumbakkan tumbak itu dari lubang kakinya sampai tembus ke mulut Sumayyah. Akhirnya Sumayyah pun menghadapi syahidnya. Semua berteriak ya Ammar bin Hisham, tidak ada manusia yang paling bodoh kecuali kau. Karena mereka belum pernah mengenal ada orang yang menyiksa dengan cara yang paling bodoh. Kaulah bapakmu yang paling bodoh itu. Makanya Abu itu artinya kan bapak, ayah. Jahal itu kan bodoh, makanya bapak bodoh. Jadi kalau Abu Janda, bapak janda. Kemudian Pak Abu Hadir Rasulullah, akhirnya apa yang terjadi? Nabi Muhammad datang, bukan Jakarta. Itu ada Ammar bin Yasir, ayahnya tidak ada, emaknya juga tidak ada, semuanya disiksa. Datang Nabi Muhammad memberikan pertolongan. Menepuk bahu Ammar dan berkata, keluarga Ammar bin Yasir dirindukan surga. Teguh dia, sampai orang pada kumpul dan berkata kepada Rasul, kalau memang kami yakin Allah itu adalah Tuhan kita, yang tidak ada Tuhan selain Dia, tapi mintakanlah kepada Allah ya Rasul, kapan Allah berikan pertolongan kepada kita? Berapa banyak sahabat-sahabat kita yang disisir pakai besi panas, yang diucapkan tidak lain kalimat ahad. Mau sampai kapan kita kayak gini terus? Mintakan kepada Allah agar kita diberikan pertolongannya. Betul surah Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul. Apa kau pikir kau akan masuk ke dalam surga padahal belum datang kepadamu ujian sebagaimana orang-orang sebelum kamu? Mereka ditimpakan kemelaratan, mereka ditimpakan dengan guncangan jiwa, sampai Rasul dan orang-orang yang beriman mengikutinya berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Terkadang mohon maaf, kita makan uang haram masih suka, bohong masih sering, ibadah masih malas.
Orang lain udah mau duha, kita baru bangun subuh. Orang lain udah mau asar, kita baru zuhur. Orang lain udah mau sholat tahajud, isya belum dikerjakan. Syukurlah yang disembah bukan batu, syukur yang disembah bukan kayu, syukur yang disembah bukan gunung, syukur yang disembah bukan berhala. Yang disembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Kalau bukan karena rahmatnya dan amalan kita, mustahil kita bisa masuk ke dalam surga. Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku sebelum COVID ini, kadang kalau pulang kan sering malam-malam. Nah, ini kita malam dan pulang. Kadang sampai setelah COVID itu jarang pulang malam, nilai paling malam. Jadi hadirin rahimahullah, anak kita 3. Setelah ada COVID ini 4 lah. Ambil istriku, ada udah 4 bulan lah. Pas lah COVID. Nggak ada lagi bekerjaan. Tahu udah lah halal yang kami buat. Ya, ada yang bulan 12 melahirkan lah. Nanti kesempatan undang-undang dia undang pakai gitu sama Pak. Tapi jangan Bapak bilang nanti, Ustaz inilah hasil COVID itu. Jangan. Tadi hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kalau pulang gitu malam-malam, lihat istri udah tidur. Tapi kalau udah jam segini, ada yang kalau udah tidur gitu, langsung bangun lah. Karena kalau tidur nggak akan bisa bangun tahajud kan gitu. Kalau udah jam 12 baru tidur, susah lah bisa tahajud, bisa bangun subuh kali subuh. Bangun deh, bangun, yuk qiyamul lail. Kenapa harus seperti itu? Karena ibunya ini yang bisa ngomong. Bu, maaf ya, nanti sampaikan sama anak gadisnya, sampaikan sama anak lajangnya yang selalu berkata, aku sayang mama, mama, kami saat ini untuk mama, semuanya untuk mama, gaji pertamaku untuk mama, semuanya demi engkau, mama. Kalau hari ibu selalu berkata, ma, I love you, ma. Bilang sama dia, kalau kau memang sayang kepadaku, yuk, nanti malam kau bangunkan ibu melaksanakan qiyamul lail. Mohon maaf, coba buka surah Al-Isra 33-37. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Nanti kalau trompet yang memekakkan telinga kita dikumandangkan, semuanya akan lari kok. Suami akan lari dari istrinya, anak akan lari dari orang tuanya, saudara akan lari dari saudaranya. Di hari itu kita disibukkan dengan urusan kita masing-masing. Maaf sekali. Kalau di akhirat aja udah begitu susahnya, kadang di dunia susah juga Pak. Seandainya kita punya gedung nih, kita punya gedung apa, kita punya rumah, dan rumah kita itu kebakaran, apinya sangat dahsyat. Bapak Ibu tahu anaknya ada di dalam, Bapak Ibu juga nggak bisa nolong, ya Pak. Jadi Bapak Ibu sekarang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menjadi anakku. Kalau di dunia saja tidak bisa memberikan pertolongannya, apalagi di akhirat. Ya, nanti malam mulai tambah-tambahkan. Ini tahun baru Hijriah udah beramal. Ya, tahun baru Hijriah. Tapi karena sholat masih pengen juga, baca Quran juga nggak tahu juga. Padahal tahun baru Hijriah ini udah selalu datang. Allah udah selalu datang, tapi tidak semakin dekat kepada Allah. Allah cuma mau bilang, mau takut berapa lagi kamu mau dekat kepadaku? Ya, jadi yang berangkat terus coba apa? Bangun-bangunkan. Mudah-mudahan istri nggak ngomong gini, Ustaz, bangunkan tahajud. Orang dia subuh aja pun payah kok Ustaz. Ibu, ada amalan yang mempermudah suami bangun subuh. Catat baik-baik. Kalau udah azan belum bangun, udah iqamah belum bangun, ada zikirnya. Catatkan ya, besok pagi praktekkan, biarkan subuh. Tengok kuping sebelah kanan, bacakan pelan-pelan. La ilaha
illallah Muhammad Rasulullah. 3 kali aja. Kalau masih nggak bangun juga, ambil dulu. Ini surahnya, jangan semua ayat Quran dibaca. Ini surahnya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Belum ayat ini mau dengar. Tapi kalau terbangun terjadi sesuatu hal sama ibu yang tidak ibu inginkan, jangan salahkan saya ya. Dan mohon maaf Pak, saya minta maaf sama Bapak. Kalau Allah uji dengan cuaca cerah saja pun Bapak nggak bisa ke masjid, makanya Allah kasih mendung sama Bapak. Banjir Pak. Orang cerah aja nggak bangun kok. Tapi kalau cuaca cerah Bapak bisa bangun, baru dikasih mendung. Kalau mendung masih bisa bangun, baru dikasih hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik masih bisa bangun, baru dikasih hujan badai. Hujan badai masih bisa bangun juga. Salamun qaulan min rabbir rahim. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aku dulu waktu ngaji aku dulu, namanya orang gila dulu. Kalau aku ngaji begini, leg 2 di atas, leg 2 di bawah, leg 2 di depan, kaf ya ma'idah di kainun datena kaina wausin sakdudate wasidate salam date lamin depanmu wassalam. Ini ngaji kita. Aku ingatkan itu ini kalau masih belarak-belarak inang itu yang ditarik-tarik. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Pak, hadirin. Wah, iya. Usia berapa Pak? 50 lebih sedikit Pak Ustaz. Lebih sedikitnya berapa? 99,5 tahun. Kata 59 tahun Ustaz. Iya. Kayak mana? Enggak. Saya perhatikan jarang ke masjid. Bapak kayaknya sholatnya di rumah aja. Enggak Ustaz, di rumah pun sebenarnya enggak sholat. Cuman lah orang belum dapat hidayah ya kan. Ya kayak gini lah. Aku apa yang anakku sholatnya begini, cuman belum dapat hidayah. Kalau Allah sudah berikan itu innallaha yahdi man yasha. Allah udah kalau dia. Kalau kita lagi sholat, aku yang anak-anak ikut habis dia tak suka. Aku cuman ya macam mana orang yang Allah belum buka itu hati itu kayaknya belum terbuka gitu. Wah kan Ustaz, dia terbuka juga. Itu mobil banyak Pak, rumah pun banyak. Ya itulah rezeki Allah beri ya kan Ustaz. Nama itu ada rezeki. Tidak pergi haji Ustaz, itu ada panggilan. Orang kalau kayak gitu, nanti kalau kayak gitu besok datang dia. Kalau biasa juga ngomong belum ada panggilan, nanti pas pulang bilang, kami doakanlah Bapak mudah-mudahan cepat dipanggil Allah. Amin. Suka hati. Nah, ada yang berangkat jauh sepahalan. Siang-siang matahari bersinar nggak? Bersinar. Banyak nggak orang yang kena sinarnya? Banyak. Kalau kita berada dalam ruangan tertutup full AC, kena sinar matahari langsung nggak? Enggak. Kalau kita nggak kena sinar matahari langsung, boleh dimarahi mataharinya. Tak boleh. Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan sinarnya? Keluar. Jangan pernah salahkan matahari. Orang lain berkeringat kena sinarnya, kita karena kedinginan malah kena AC-nya. Yang salah siapa? Kita lah yang berusaha untuk mendapatkan sinarnya. Jangan pernah salahkan Allah. Orang lain bisa sholat, kenapa kita tak bisa sholat? Orang lain bisa baca Quran, kenapa kita tak bisa baca Quran? Kalau mau bisa, datangilah, berusahalah, kejarlah hidayahnya. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sahabat-sahabatnya disiksa, udah. Keluarganya disiksa, udah. Adalah rapat di dari Najwan. Abu Lahab, Abu Jahal itu. Maka kata Abu Lahab, ini udah kita tawarkan tentang kebaikan, ya nolak. Bos. Kita udah tawarkan tentang kebaikan, nolak. Udah kita siksa sahabatnya, nolak. Ini apa yang harus kita lakukan? Udah, bunuh saja. Gimana? Bunuh. Kita sepakati. Bunuh. Mana cara bunuhnya? Rapat berlanjut. Luar biasa. Itulah Pak, kalau udah rapat tentang kejahatan, makan mereka. Tapi cobalah kalau udah rapat tentang pembangunan musola, tidur.
Kayak mana Pak setuju? Aku setuju aja, macam baiknya nggak sampai. Jadi hadir Pak Imam. Kemudian ada satu ngomong, kayak udah aja kita sewa orang dari suku ini, dia paling kuat, kita sewa dia, udah bunuh. Apa kata dia? Nanti kalau nuntut balas keluarganya, saat dia nanti wapas dibawa orang-orangnya, habislah dia. Jadi kayak mana? Udah kayak gini aja, mudah-mudahan dia sepakat. Kita kan banyak suku nih, jadi semua sukunya harus terlibat. Kalau terlibat suku-suku ini, semua sukunya harus punya algojo-algojonya yang mewakili tentang suku itu. Jadi yang membunuh Nabi Muhammad atas semua suku. Jadi kalau mereka menuntut balas, tak bisa. Karena menuntut balas atas semuanya orang Mekah. Cocok. Apa? Selesai. Pak, mohon maaf ya. Maaf Pak Kevin. Mohon maaf sekali. Itulah kalau korupsi. Kalau korupsi itu, kalau dia korupsi satu orang, itu. Kalau dia berani cuma korupsi satu orang, karena kalau ditangkap cuma dia tertangkap. Makanya korupsi itu berjamaah dia, harus banyak dia. Jadi kalau ketangkap satu nyanyi, tangkaplah, tangkap dia. Tadi ada yang bilang, ini yang ditawarkan semampulah kerja. Tak lama-lama, kapan bunuhnya? Udah, nanti lama. Akhirnya datang Jibril memberikan informasi untuk hijrah Nabi Muhammad SAW. Dia jumpai Abu Bakar. Ya Abu Bakar, Nabi Muhammad kita hijrah. Apa kata Abu Bakar? Sudah dari dulu aku merindukan perkataan ini Rasulullah. Mohon maaf Abu Bakar, aku mau bergerak atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia berada dari bukit Sofa dan berkata, demi Allah wahai kota Mekah, kalau bukan karena rakyatmu yang mengusirku, aku tidak akan pernah tinggalkan tanah yang kucintai. Akhirnya kita persingkat ceritanya, Nabi Muhammad SAW selamatlah dan hijrah sampai ke Madinah. Apa yang dibangun di situ? Pertama kali masjid Al-Muhajirin bukan Masjid Kuba. Masjid Kuba itu kalau Bapak Ibu ke tanah suci bisa menjaga wudhunya dari hotelnya, lalu sampai ke Masjid Kuba sholat sunnah 2 rakaat, itu pahalanya 1 kali umroh. Tapi itu nilainya, bukan amalnya. Jangan pulang dari situ, udah pulang lagi kita udah dapat ke umrohnya. Sama Pak, kalau kita sholat di Al-Muhajirin kan dapat 1, kalau berjamaah kan 27, dapat 1. Kalau sholat di Masjidil Haram itu dapatnya berapa? 100.000. Sholat di Masjidil Haram 100.000, 1 hari 1 malam 5 kali 500.000. Orang yang pergi haji itu Pak, 1 bulan belum lagi Arba'in di Madinah, 30 kali 500.000 berapa? 15 juta. Pantas lah Pak Haji itu kalau udah pulang malas ke masjid lagi dia. Enggak, bukan apa karena sudah banyak dapatnya. Pak Haji nggak pergi, Bapak tengok kalau aku udah kasih hari amal sama Pak biar tahu Bapak ini harus 100.000 kemarin. Itu kan amal. Sama kalau baca Alkitab 3 kali seperti mengatakan Quran, bukan berarti Bapak udah hafal. Kalau Bapak baca dari Al-Fatihah akhir dengan anas. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya mohon maaf dari rahimahullah di bangun masjid. Saya sudah cari-cari data, tapi datanya 2016. Di kota Medan itu masjid ada lebih kurang 1.300. Lebih kurang 1.300. Belum sholat ya? Masuk juga dalam hadirin. Kalau terdaftar mana belum masuk. 1.300. Mau mana tahu bisa dipikir-pikirkan Pak. 1.300 itu, maaf ya Pak ya, dicari, hampir 30% kasnya surplus. Maksudnya masjidnya udah paripurna, kasnya banyak gitu. Paripurna udah gak butuh ini, tapi kasnya udah banyak gitu. Saya, Bapak Ibu gak usah sebutkan, bahkan ada masjid di kota Medan ini yang kasnya sampai miliaran. Gak usah disebutkan di situ. Nah, saya cuma selalu bilang kalau udah mau haram itu, saya selalu bilang, coba kalau 1.300 itu, 1.300 dan ada yang surplus, kita bilang aja lah 300 yang surplus, kasnya sampai ratusan juta, kan boleh kan? Masjid yang surplus mensubsidi masjid yang nggak surplus.
Pak, mohon maaf, ini cuma contoh, mohon maaf. Selama saya nyumbang di masjid Al-Muhajirin ini, semuanya udah selesai, terbangun semuanya udah tidak ada perlu pembakaran lagi. Akhirnya ratusan juta. Mohon maaf Pak, Bu, maaf Pak, bukan ngompor-ngompor. Berarti kas Bapak Ibu kan belum disalurkan kan? Infak Bapak Ibu kan belum disalurkan kan? Boleh kan? Mohon maaf hadirin, coba di belakang sana, di sudut-sudut belakang sana. Bagaimana dia mau undang-undang ustadz-ustadz yang terkenal? Kalau masjid yang surplus tersebut, profesor mana yang tidak bisa dipanggil, dokter mana yang tidak bisa dipanggil, tapi satu tempat untuk biaya operasionalnya saja sulit. Seandainya ibu kemudian berinfak ke masjid Al-Muhajirin, datang Al-Muhajirin melihat ada satu masjid yang kewalahan, kalau dia sumbangkan itu ke masjid tersebut, ibu sudah dari pahala. Kalau seperti itu keadaannya, tidak perlu ngamen masjid-masjid itu. Ini jalan. Ini banyak yang aneh. Udah habis nafas tuh. Satu, mohon maaf, ini cuma pemikiran saja, pemikiran. Yang kedua, 1.300 masjid. Ada satu masjid aja yang menjadi orang tua asuh buat anak yatim. Orang tua asuh buat anak yatim, satu anak yatim, berarti 1.300 anak yatim bisa disekolahkan di pesantren. Tamat dia dari pesantren, bisa jadi imam Pak. Pak, mohon maaf, Bapak jadi BKM 10 tahun, belum tentu Bapak bisa jadi imam. Hadirin rahimahullah. Kalau gitu Ustaz yang buat, aku kan transparansi aja lah. Iya kan? Kalau aku juga buat, aku yang kerja, ngapain aku jadi kembali? Aku datang sini panas, sudah panas, aku tinggalkan. Ya aku pikirkan. Coba ada kasbah musuh-musuhnya. Bukan, bangun yang baru, bangun yang baru, bangun yang kasih tak pernah dipikirkan membangun umatnya. Pak, susah juga tidak mesti lapar bro. Coba dipikirkan apalagi masa-masa pandemi, corona, covid, semua habis berantakan. Tapi ini ada orang Tanjung Balai sih kan? Tanjung Balai kan? Orang Tanjung Balai itu tidak kenal covid itu sebelum Indonesia merdeka. Kan? Kalau ditanya, kenapa tangan kau bongkar? Kecopit Pak, kecopit. Berapa kali kecopit? 19 kali Pak, kecopit, tidak kenal loh. Mengada-ngada, Ustaz tidak ada. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ekonomi makin susah, memanggil ahli-ahli ekonomi buat sesuatu untuk peradaban umat Islam. Untuk angka ekonomi umat Islam dibangun dari masjid. Subhanallah. Entahlah dibuat, ibu yang rajin ke masjid atau ibu mau buat apa, usaha apa, biar kami yang memberikan bantuan dananya. Tapi ada surat berharga nggak? Ada, kami tahan. Berapa kira-kira keuntungan? Berikan kepada masjid, berikan kepada masjid. Akhirnya mohon maaf, satu orang miskin yang tinggal di masjid, insya Allah zakat keluar dari miskin. Penyakit kita nih, asal ada tetangga itu satu masjid kita ditambah kaya, ada aja fitnah yang dibuat ke sana. Apa fitnahnya? Merah tuyul hantu, merah tuyul jadi buktinya apa? Kemarin waktu maghrib kan ada keluar anak-anak kecil, kita ada kepala yang rambut tapi aku yakin kali dia itu merah tuyul. Aku cuma kecurangan mau bilang sama orang lain, gak bisa bilang. Cuma itu ada kan pas dia kemarin ke Jawa. Aku pernah ditelepon sebelum corona ikan 600 Pak, tapi Bapak nggak boleh tahu ibunan berapa, rahasia. Ibu itu lah. Tapi aku bisa zakat, salah sebelum covid nih. Bisa ngisi tausiah salah 3 kreditan ibu, kamu akrab sendiri. Nggak bisa Bu, aku hanya ngisi Johor. Karena kayak ibu yang sombong kali sekarang ini. Tapi memang nggak bisa kok. Itu sebentar aja sama
jam pun nggak apa-apa. Mana sempatku di sana aku jam 2:30. Udah, sebentar aja, mohon lah. Udah, yang lain aja ustadznya. Aku ini kan nggak tahu ustadz-ustadz yang lain. Ada nomornya sama aku, tapi aku rasa nggak cocok karena materinya dibagi ngepet ustadz. Kalau bagi ngepet dia cocok ustadz. Karena ustadz pernah makan babi. Udahlah, nggak bisa, ujian kali ini, tolonglah, ini heboh di sini ada babi ngepet. Terakhir aku bilang, kalau memang penting kali rasa ibu fatwaku ini, rekamkan aku. Nanti lagi-lagi tadi begitu BA. Udah, cocok, mana rasa? Aku bilang, kalau memang babi ngepet itu ada, ngapainlah dia datang ke rumah ibu? 20.000 terambil, kalau kalian hidup-hidup lah. Barusan dia datang ke depan sana, ada ATM BRI, ATM BNI, ATM Mani, tinggal cocok Ibu Raza. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang anaknya narkoba ini salahkan babi. Kasih babi ini sama anak yang narkoba ini lampias kalau main dari daerah tuyul. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Akhirnya Pak Wali rahimahullah, ini selesailah sudah, kita selesaikan. Mau tak selesai undang lagi. Besok ngadakan lagi, mumpung belum dibangun ini aku besok kosong. Kedua, siapa yang mendirikan, yang menyatakan, mencetuskan untuk tahun Hijriah? Siapa kalau tanya ibu ya, biar nggak ngantuk ibu. Tapi mampu kita nggak ada pula yang pulang ya. Takut aku pulang duluan aja. Di belakang wala siapa yang pulang duluan? Tahan lagi kan. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu 1 tahun ada berapa bulan? 12. Apa kalau sama-sama lagu dia dengan tuh Muharram. Mau udah sih. Lagi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulhijjah, Dari 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Haram itu maksudnya bukan hukum. Kalau hukum itu kan ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Bukan, haram itu artinya suci. Jadi 4 bulan yang mulia itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Itulah bulan yang mulia. Sama Masjidil Haram kan bukan berarti masjid itu haram hukumnya. Masjid itu masjid yang mulia, masjid yang suci. Makanya ada bahasa kalau kita di sana bu, haramain, buat anak suci. Jadi hadirin rahimakumullah, siapa yang menetapkan Zulhijjah ini? Oke, Bu, nah, Muharram ini. Ibu coba, ibu lagi ya saya tanya ya. Nabi Muhammad lahir tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Tahun Hijriahnya nggak ditemukan, Pak. Karena memang tahun Hijriah itu belum dikenal. Yang ada itu ketika Nabi Muhammad yang ada itu, mohon maaf, kalau pakai Masehi, ibu bisa jawab kan? Tahun berapa Masehi? 571 Masehi. Setelah Nabi Muhammad wafat, belum dikenal tahun Hijriah. Bukan berarti tanggal sama bulan nggak ada, udah ada. Orang dalam penciptaan langit dan bumi udah ditetapkan kok dalam 1 tahun itu 12 bulan, udah ada tanggal. Jadi untuk menghitung anaknya berapa tahun, kalau dia lahir di bulan Safar, udah berapa kali Safar dia. Tapi berapa tahun itu, berapa lama udah tidak bisa ditemukan. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang Protestan menyatakan Isa lahir tanggal 1, orang Katolik menyebutkan lahir tanggal 25. Jadi untuk Isa Al-Masihnya, begitu sebagian pernyataan. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Nabi Muhammad wafat, belum juga dikenal tahun yang kita bilang Hijriah ini. Setelah
Nabi wafat, dilanjutkanlah sama Abu Bakar. Abu Bakar memerintah singkat 2 tahun. Itu dia disibukkan sama 3 hal. Banyaknya bermunculan nabi-nabi baru, nabi-nabi palsu. Yang kedua, banyaknya orang yang murtad, makanya perangnya namanya perang Riddah. Dan yang ketiga, banyaknya orang yang tidak mau bayar zakat. Lalu setelah itu, pas seperti yang disampaikan oleh Pak Kepling kita tadi. Nah, setelah itu ada namanya Umar. Umar memerintah 10 tahun, didesak oleh sahabat-sahabatnya. Ya Amirul Mukminin, kita ini umat Islam, tapi kita nggak punya tahun tentang keislaman. Tetapkanlah. Akhirnya Umar memberikan kesepakatan setelah berbincang, berdiskusi. Ada yang minta ketika Nabi Muhammad lahir, ada yang minta ketika Nabi Muhammad wafat, ada yang minta ketika Nabi Muhammad nikah sama Khadijah, ketika turunnya Al-Quran. Akhirnya disepakati, panjang cerita, ditetapkanlah tahun baru itu ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Bukan berarti Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu terjadi pada bulan Muharram, tidak. Itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Penetapannya secara legalitasnya itu terjadi pada masa Umar yang menetapkan, diambil momennya ketika Nabi Muhammad hijrah. Kita bersingkat, sudah mau jam 12, hadirin rahimahullah. Apa amalan kita? Nabi Muhammad datang ke Madinah, melihat orang-orang Yahudi pada puasa pada tanggal 10 Muharram. Lalu Nabi berkata, ngapain kalian? Kami puasa Rasul. Kenapa kalian puasa? Kami mau mengenang kemenangan Nabi Musa dan nabi-nabi yang sebelumnya. Itu terjadi pada tanggal 10. Aku lebih berhak daripada kamu. Aku akan suruh umatku untuk puasa pada tanggal 10 Muharram. Nah, hadirin yang dirahmati Rasulullah, seandainya aku hidup tahun depan, maka akan aku anjurkan agar umatku itu puasa 1 hari sebelum tanggal 10 itu. Itulah yang dikenal dengan Tasu'a. Tanggal 10 itu namanya Asyura. Aku berharap Allah mau mengampuni dosa kita setahun yang lalu bagi orang yang bisa mengerjakan puasa 10 Muharram tersebut. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, jadi itu cara Nabi untuk membedakan antara puasa orang Yahudi dan orang yang beriman. Jadi nanti tanggal 10 itu orang Yahudi pun puasa pada tanggal 10. Jadi mohon maaf, setelah ini jangan pernah berkata, oh ya tanggal 10 ini puasa. Tanggal 9 kemarin? Enggak, kayak Yahudi itu. Balik ujungnya, oh puasa rupanya hari ini? Enggak. Kemarin? Enggak juga. Oh lebih parah dari ini. Itu cuma cara Nabi untuk membedakan. Bukan berarti kalau kita puasa pada tanggal 10 saja jatuh dari Yahudi, itu masih lebih baik. Asyamu ba'da Ramadan, asyamu Muharram, kapan itu 10 Muharram. Bukan berarti hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi Asyura itu 10 Muharram. Asyura, bukan asu. Ada ranya, Asyura. Kalau asu apa? Aku mau melucu dulu sebentar. Ada Ustaz orang Batak, ada orang Batak dan orang Jawa. Ustaznya ini dari Jawa. Kalau di kampung-kampung itu Pak, kalau ada Ustaz, itu bukan cuma bisa ceramah, ngobat-ngobati orang itu bisa. Kalau di kampung-kampung. Makanya aku gak tinggal di kampung kan, gak ada yang ngobat-ngobati. Jadi kan orang Batak ini ada pula lah anjing yang sakit. Datang dia ke Ustaz itu ngomong, Ustaz tengokkan dari anjing aku. Kenapa? Udah 1 hari ini gak bangkit-bangkit nih, sakit kurasa. Tolongan Ustaz, doa-doakan Ustaz, mana tahu bisa sembuh. Mau pula lah Ustaz. Datang lagi ditengok anjingnya, diambilkan air, dibaca lagi. Sua. Nek arek urip kuwi urip, nek arek modal kuwi modal. Anjingnya pun banyak. Ditanya orang Batak ini lah, Ustaz, doa apa nih kita? Anjing kali itu deh. Langsung bangkit nih. Sini lah dulu dia mencatatkan, nanti ada binatang piaraan yang sakit nggak kalah lagi bukan Ustaz. Mana Ustaz? Buat Ustaz, dia catatan, catat, suas.
nek ada urip kuwi ya urip nek modar kuwi ya modar. Apa lagi ya? Orang kedua juga suara. Bulan depan orang Batak ini dapat informasi Ustadz itu pula yang sakit. Jadi biar balas budi. Siapa ini orang Batak ini? Sakit Ustadz. Cakap tuh Pak. Ini dari itu nih. Yang dari itu dibaca orang Batak ini. Suara. Nek arep urip kowe urip nek modal kowe modal. Ustaz itu pun sehat. Jadi bu, kalau ada ibu orang Batak nggak tahu bahasa Jawa, ingat ibu orang Batak tak tahu bahasa Jawa, suaminya orang Jawa. Kalau suaminya sakit hafalkan aja doanya. Sembuh itu dapat langsung. Bang sakit apa? Iya. Suas. Oke lah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat tahun baru Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan begitu lagi. Astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah. Itulah kalau korupsi. Kalau korupsi itu, kalau dia korupsi satu orang, itu. Kalau dia berani cuma korupsi satu orang, karena kalau ditangkap cuma dia tertangkap. Makanya korupsi itu berjamaah dia, harus banyak dia. Jadi kalau ketangkap satu nyanyi, tangkaplah 20 tangkap dia. Ini yang ditawarkan semampulah kerja. Tak lama-lama kapan bunuhnya? Udah nanti malam aja, sampai lama. Akhirnya datang Jibril memberikan informasi untuk hijrah Nabi Muhammad SAW. Dia jumpai Abu Bakar. Ya Abu Bakar, nanti malam kita hijrah. Apa kata Abu Bakar? Sudah dari dulu aku merindukan perkataan ini ya Rasulullah. Mohon maaf Abu Bakar, aku mau bergerak atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia berada lagi di bukit Sofa dan berkata, demi Allah wahai kota Mekah, kalau bukan karena rakyatmu yang mengusirku, aku tidak akan pernah tinggalkan tanah yang kucintai. Akhirnya kita persingkat ceritanya, Nabi Muhammad SAW selamatlah dan hijrah sampai ke Madinah. Apa yang dibangun di situ? Pertama kali masjid. Al-Muhajirin bukan. Masjid Kuba. Masjid Kuba itu kalau Bapak Ibu ke tanah suci bisa menjaga wudhunya dari hotelnya lalu sampai ke Masjid Kuba sholat sunnah 2 rakaat itu pahalanya 1 kali umroh. Tapi itu nilainya bukan amalnya. Jadi pulang dari situ dan pulang lagi kita udah dapat ke umrohnya. Sama Pak, kalau kita sholat di Al-Muhajirin kita dapat 1 kalau berjamaah kan 27 dapat 1. Kalau sholat di Masjidil Haram itu dapatnya berapa? 100.000. Sholat di Masjidil Haram 100.000. 1 hari 1 malam 5 kali 500.000. Orang yang pergi haji itu Pak 1 bulan belum lagi Arba'in di Madinah 30 kali 500.000 berapa? 15 juta. Pantas lah Pak Haji itu kalau udah pulang malas ke masjid lagi dia. Enggak, bukan apa udah banyak dapatnya. Pak Haji nggak pergi. Bapak saya kalau aku nggak kasih lagi ngamal itu sama Pak biar tahu Bapak benar 100.000 kemarin. Itu nilai bukan amal. Sama kalau baca Al-Ikhlas 3 kali seperti mengatakan Quran, bukan berarti Bapak udah hafal. Kalau apa baca dari Al-Fatihah akhirnya dengan Anas. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mohon maaf pada rahimahullah di bangun masjid. Saya cari data, tapi datanya 2016. Di Kota Medan itu masjid ada lebih kurang 1.300. Lebih kurang 1.300. Belum sholat, masuk juga dalam hadirin. Kalau terdaftar, mana belum 1.300. Mau mana tahu bisa dipikir-pikirkan Pak. 1.300 itu, maaf ya Pak ya, dicari
hampir 30% kasnya surplus. Maksudnya masjidnya udah paripurna, kasnya banyak gitu. Paripurna udah gak butuh ini, tapi kasnya udah banyak gitu. Saya, Bapak Ibu gak usah sebutkan, bahkan ada masjid di kota Medan ini yang kasnya sampai miliaran. Gak usah disebutkan masjidnya. Nah, saya cuma selalu bilang kalau udah mau haram itu, saya selalu bilang, coba kalau 1.300 itu, 1.300 dan ada yang surplus, kita bilang aja lah 300 yang surplus, kasnya sampai ratusan juta, kan boleh kan? Masjid yang surplus mensubsidi masjid yang nggak surplus. Pak, mohon maaf, ini cuma contoh, mohon maaf. Selama saya nyumbang di masjid Al-Muhajirin, semuanya udah selesai, terbangun semuanya udah tidak ada perlu pembaharuan. Akhirnya ratusan juta. Mohon maaf Pak, maaf Pak, bukan ngompor-ngomporin. Berarti kas Bapak itu kan belum disalurkan kan? Infak Bapak itu kan belum disalurkan kan? Boleh kan? Mohon maaf, coba di belakang sana, di sudut-sudut belakang sana. Bagaimana dia mengundang-undang pusat-pusat yang terkenal? Kalau masjid yang surplus tersebut, profesor mana yang nggak bisa dipanggil, dokter mana yang nggak bisa dipanggil, tapi di satu tempat untuk biaya operasionalnya saja sulit. Seandainya ibu kemudian berinfak ke masjid Al-Muhajirin, datang Al-Muhajirin melihat ada satu masjid yang kewalahan, kalau dia sumbangkan itu ke masjid tersebut, itu sudah dari pahala. Kalau seperti itu keadaannya, nggak perlu ngamen masjid-masjid itu. Pinggir jalan. Ini banyak yang aneh. Udah habis nafas lu. Satu, mohon maaf, ini cuma pemikiran saja, pemikiran. Yang kedua, 1.300 masjid. Ada satu masjid aja yang menjadi orang tua asuh buat anak yatim. Orang tua asuh buat anak yatim, satu anak yatim, berarti 1.300 anak yatim bisa disekolahkan di pesantren. Tamat dia dari pesantren, bisa jadi imam, Pak. Pak, mohon maaf, Bapak jadi BKM 10 tahun, belum tentu Bapak bisa jadi imam. Nah, hadirin rahimahullah. Kalau gitu Ustaz yang buat, aku kan transparansi aja lah. Iya kan? Kalau aku juga buat, aku yang kerja, ngapain aku jadi pembalik? Aku gatal situ panas, sudah panas, aku tinggalkan. Ya kita pikirkan. Coba ada pas waktu saudara, bukan, bangun yang baru, bangun yang baru, bangun yang kasih tak pernah dipikirkan membangun umatnya. Pak, susah juga kita mesti lapar, bro. Coba dipikirkan, apalagi masa-masa pandemi, corona, covid, semua habis berantakan. Tapi ini ada yang Tanjung Balai sih kan? Tanjung Balai kan? Orang Tanjung Balai itu tidak kenal covid itu sebelum Indonesia merdeka. Tidak kenal. Kalau ditanya, kenapa kamu nggak buka? Kecopit Pak, kecopit. Berapa kali kecopit? 19 kali Pak, kecopit. Tidak kenal. Mengada-ngada dari Ustaz tidak ada. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ekonomi makin susah, memanggil ahli-ahli ekonomi buat sesuatu untuk peradaban umat Islam. Untuk apa ekonomi umat Islam dibangun dari masjid? Subhanallah. Entahlah ibu yang rajin ke masjid atau ibu mau buat apa? Usaha apa? Biar kami yang memberikan bantuan dananya. Tapi ada surat berharga nggak? Ada. Kami tahan. Berapa kira-kira keuntungan? Berikan kepada masjid. Berikan kepada masjid. Akhirnya mohon maaf satu orang miskin yang tinggal di masjid, insya Allah bisa dikaya. Keluar dari miskin. Penyakit kita nih, asal ada tetangga-tetangga ibu satu masjid kita ditambah kaya, ada aja fitnah yang ibu buat ke sana. Apa fitnahnya? Merah tuyul bantu, merah tuyul jadi buktinya apa? Kemarin waktu maghrib kan ada keluaran anak kecil, kita ada kepala yang rambut ada. Aku yakin banget dia tidak merah tuyul. Aku cuma anak mau bilang sama orang lain, gak bisa bilang. Cuma hari pas banyak kemarin ke Jawa.
Aku pernah ditelepon sebelum corona ikan 600 Pak, tapi Bapak nggak boleh tahu himpunan berapa, rahasia. Ibu itu lah. Tapi urusan data, salah sebelum COVID nih. Bisa ngisi tausiah saat 3 kreditan ibu, kamu akrab sendiri. Nggak bisa Bu, aku ada di sini Johor. Karena kayak itu yang sombong kali sekarang ini. Karena memang nggak bisa kok. Tunggu sebentar aja, setengah jam pun nggak apa-apa. Mana sempat tuh di sana tuh jam 2:30. Udah, sebentar aja, mohon kali lah. Udah, yang lain aja ustadznya. Aku bukan nggak tahu ustadz-ustadz yang lain. Ada nomornya sama aku, tapi aku rasa nggak cocok karena materinya dibagi ngepet ustadz. Kalau bagi ngepet dia cocok ustadz. Karena ustadz pernah makan babi. Udahlah, nggak bisa, urgen kali ini. Tolonglah, ini heboh di sini ada babi ngepet. Terakhir aku bilang, kalau memang penting kali rasa hidup waktu ini, rekamkan aku. Nanti lagi-lagikan hidup WA. Udah cocok, mau rasa. Kemudian, kalau memang babi ngepet itu ada, ngapain lah dia datang ke rumah ibu? 20.000 terambil. Kalau kami masih hidup berapa? Barusan dia datang ke depan sana, ada ATM BRI, ATM BNI, ATM Mani. Tinggal, ini. Cocok itu rasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang anaknya narkoba ini salahkan babi. Masih babi ini anak yang narkoba ini lampias kalau main dan miara tuyul. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Akhirnya Pak Wali rahimahullah, ini selesailah sudah, kita selesaikan. Mau tak selesai undang lagi. Besok ngadakan lagi lumpung belum dibangun ini aku besok kosong. Kedua, siapa yang mendirikan, yang menyatakan, mencetuskan untuk tahun Hijriah? Bapak pernah bertanya Ibu ya, biar nggak ngantuk Ibu. Tapi ngantuk lagi kan tak ada pula yang pulang ya. Takut aku pulang duluan gitu. Belah-belah, saya itu yang pulang duluan. Tahan-tahanan lagi kan. Jadi hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 1 tahun ada berapa bulan? 12. Kakak kalau sama-sama lagu dia jangan tuh Muharram. Mau udah sih. Lagi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Dari 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Haram itu maksudnya bukan hukum. Kalau hukum itu kan ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Bukan, haram itu artinya suci. Jadi 4 bulan yang mulia itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Itulah bulan yang mulia. Sama Masjidil Haram kan bukan berarti masjid itu haram hukumnya. Masjid itu masjid yang mulia, masjid yang suci. Makanya ada bahasa kalau kita di sana Bu, haramain, buat anak suci. Jadi hadirin rahimakumullah, siapa yang menetapkan Zulhijjah ini? Oke, Bu, nah, Muharram ini. Ibu coba, Ibu lagi ya saya tanya ya. Nabi Muhammad lahir tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Tahun Hijriahnya gak ditemukan, Pak. Karena memang tahun Hijriah itu belum dikenal. Yang ada itu ketika Nabi Muhammad yang ada itu, mohon maaf, kalau pakai Masehi, Ibu bisa jawab tadi. Tahun berapa Masehi? 571 Masehi. Setelah Nabi Muhammad wafat, belum dikenal tahun Hijriah. Bukan berarti tanggal sama bulan nggak ada, udah ada. Orang dalam penciptaan langit dan bumi udah ditetapkan kok dalam 1 tahun itu 12 bulan, udah ada tanggal. Jadi untuk menghitung anaknya berapa tahun, kalau dia lahir di bulan Safar, udah berapa kali Safar dia.
Tapi berapa tahun itu, berapa lama udah tidak bisa diketemukan. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang Protestan menyatakan Isa lahir tanggal 1, orang Katolik menyebutkan lahir tanggal 25. Jadi untuk Isa Al-Masihnya, begitu sebagian pernyataan. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Nabi Muhammad wafat, belum juga dikenal tahun yang kita bilang Hijriah ini. Setelah Nabi wafat, dilanjutkanlah sama Abu Bakar. Abu Bakar memerintah singkat 2 tahun. Itu dia disibukkan sama 3 hal. Banyaknya bermunculan nabi-nabi baru, nabi-nabi palsu. Yang kedua, banyaknya orang yang murtad, makanya perangnya namanya perang Ridda. Dan yang ketiga, banyaknya orang yang tidak mau bayar zakat. Lalu setelah itu, pas seperti yang disampaikan oleh Pak Kepling kita tadi. Nah, setelah itu ada namanya Umar. Umar memerintah 10 tahun, didesak oleh sahabat-sahabatnya. Ya Amirul Mukminin, kita ini umat Islam, tapi kita nggak punya tahun tentang keislaman, tetapkanlah. Akhirnya Umar memberikan kesepakatan setelah berbincang, berdiskusi. Ada yang minta ketika Nabi Muhammad lahir, ada yang minta ketika Nabi Muhammad wafat, ada yang minta ketika Nabi Muhammad nikah sama Khadijah, ketika turunnya Al-Quran. Akhirnya disepakati, panjang cerita, ditetapkanlah tahun baru itu ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Bukan berarti Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu terjadi pada bulan Muharram, tidak. Itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Penetapannya secara legalitasnya itu terjadi pada masa Umar yang menetapkan, diambil momennya ketika Nabi Muhammad hijrah. Kita bersingkat sudah mau jam 12. Apa amalan kita? Nabi Muhammad datang ke Madinah, melihat orang-orang Yahudi pada puasa pada tanggal 10 Muharram. Lalu Nabi berkata, "Ngapain kalian? Kami puasa Rasul. Kenapa kalian puasa? Kami mau mengenang kemenangan Nabi Musa dan Nabi-Nabi yang sebelumnya. Itu terjadi pada tanggal 10. Aku lebih berhak daripada kamu. Aku akan suruh umatku untuk puasa pada tanggal 10 Muharram." Nah, hadirin yang dirahmati Allah, seandainya aku hidup tahun depan, maka akan aku anjurkan agar umatku itu puasa 1 hari sebelum tanggal 10 itu. Itulah yang dikenal dengan Tasu'a. Tanggal 10 itu namanya Asyura. Aku berharap Allah mau mengampuni dosa kita setahun yang lalu bagi orang yang bisa mengerjakan puasa 10 Muharram tersebut. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, jadi itu cara Nabi untuk membedakan antara puasa orang Yahudi dan orang yang beriman. Jadi nanti tanggal 10 itu orang Yahudi pun puasa pada tanggal 10. Jadi mohon maaf, setelah ini jangan pernah berkata, "Oh ya, tanggal 10 ini puasa. Tanggal 9 kemarin enggak, kayak Yahudi bu." Balik ikutnya, "Oh puasa bukan hari ini?" Enggak. Kemarin enggak juga. "Oh lebih parah dari Yahudi." Itu cuma cara Nabi untuk membedakan. Bukan berarti kalau kita puasa pada tanggal 10 saja jatuh dari Yahudi, itu masih lebih baik. Asyamu ba'da Ramadan, asyamu Muharram, kapan itu 10 Muharram. Bukan berarti hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi Asyura itu 10 Muharram. Asyura, bukan asu. Ada ranya, Asyura. Kalau asu ada. Aku mau melucu dulu sebentar. Ada Ustaz orang Batak, ada orang Batak dan orang Jawa. Ustaznya ini dari Jawa. Kalau di kampung-kampung itu Pak, kalau ada Ustaz, itu bukan cuma bisa ceramah, ngobat-ngobati orang itu bisa. Bukan di kampung-kampung. Makanya aku gak tinggal di kampung, gak ada ngobat-ngobati. Jadi kan orang Batak ini ada pula anjing yang sakit. Datang dia ke Ustaz itu ngomong, "Ustaz, Ustaz tengok kan dari anjingku." "Kenapa?" "Udah 1 hari ini gak bangkit-bangkit nih, sakit kurasa. Tolonglah Ustaz, doa-doakan Ustaz, mana tahu bisa sembuh." "Mau pula lah Ustaz ini." Datang lagi di tengah anjingnya, diambilkan air, dibaca lagi. Sua. Nek arek urip kuwi urip, nek arek modal kuwi modal. Anjingnya pun banyak. Ditanya orang Batak ini lah, Ustaz,
Ustaz kan mana tahu nanti ada binatang piaraan yang sakit nggak kalah lagi dipanggil Ustaz. Mana pinter Ustaz? Buatlah Ustaz. Deku catatan. Catat suah. Nek ada ulit nak modal apa lagi ya? Orang gitu ada kan? Suah. Bulan depan orang mata ini dapat informasi Ustaz itu pula yang sakit. Jadi biar balas budi. Siapa ini orang kata ini? Sakit Ustaz. Cakap tuh Pak. Ini dari itu. Yang dari itu dibaca orang kata ini. Suah. Nek arep urip kowe urip nek modal. Ustaz itu pun sehat. Jadi Bu, kalau ada ibu orang Batak nggak tahu bahasa Jawa, ingat ibu orang Batak tak tahu bahasa Jawa, suaminya orang Jawa. Kalau suaminya sakit hafalkan aja doanya. Sembuh itu dapat langsung. Bang sakit apa? Iya. Suah. Oke lah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat tahun baru Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.